saya pengen ini. Orang gratis aja kok ngapain takut toh Mas ya. Itu ya Bude ya. Ditulis kalau perlu diucapkan itu. Malah ada orang bilang, kamu tuh pengennya kok macem-macem ya, namanya kita kan kayak gambling gitu ya. Makanya kita butuh ya buku impian gitu ya. Dream book ya. Biasanya dari hati pengennya seperti apa. Diucapkan seakan-akan itu udah dapet gitu. Ya nggak bisa Mas. Tiap orang kan lain-lain. Ya Tuhan, duh Gusti paringi kula jodoh ingkang sae. Ingkang mendampingi kula ngantos anak putu, mendampingi selamanya. Yang baik. Kalau saya dulu mintanya yang baik. Sugeng dalu Bude. Sugeng dalu Rahayu. Niki Bude, enten pertanyaan malih terkait kadang kan kita itu punya banyak keinginan Bude yang belum terwujud itu. Nah, caranya supaya kita kemudian bisa mewujudkan ya setiap apapun yang kita inginkan itu bisa terjadi. Langkah-langkahnya ini di samping kekuatan pikiran ya. Sebagai orang Jawa juga kita harus bagaimana Bude, kan unsurnya kan banyak ini. Ada orang tua kan, ada puasa kelahiran, ada segala macam kekuatan pikiran yang paling utama. Bagaimana menjelasin itu kepada teman-teman Bude sehingga khususnya yang anak-anak muda itu dia tidak takut untuk bermimpi yang setinggi-tingginya gitu. Monggo. Jangan takut bermimpi ya. Mimpi itu gratis kok. Ngelamun itu gratis. Laras. Biasanya yang paling sering dilakukan itu sekarang itu kan banyak dari sumber dari media sosial itu banyak itu ya. Tapi umumnya kalau dari dulu itu biasanya mohon minta curhat sama orang tua, mohon doa restu sama bapak ibu yang paling dekat itu ya. Bu, saya pengen ini, Bu. Ya kalau bapak ibu ya monggo, kalau memang bisa dijangkau, bisa membantu monggo. Kalau yang contohnya kalau minta yang hal-hal kecil itu ya, kebutuhan sehari-hari. Kalau masih ada orang tua, ini artinya kita belum bekerja gitu, maksudnya seperti anak sekolah itu. Bu, saya pengen ini. Iya, nanti dulu bapak kerja. Ya ini, saya pengen yang ini, diucap-ucap. Namanya orang tua kalau ya namanya diminta anak itu ya kewajiban. Mesti tergerak. Terus nanti Bu, nanti aku pengen ini. Oh iya nak, tak doakan suatu hari nanti kamu pasti gini. Jadi intinya yang pertama itu mohon doa restu pada orang tua. Misalnya kalau minta apalagi yang agak jangka panjang, contohnya apa? Yang jangka panjang, misalnya pengen sekolah di mana gitu, kuliah di mana gitu nanti. Ya itu kamu kalau itu ada kan, kalau kamu pengen sekolah di mana, ya caranya gimana supaya sekolah di situ kamu prosesnya ke sana itu gimana ya, belajar. Nanti kamu belajar, terus kemudian ya pokoknya yang penting percaya dulu. Kalau Bude kan sering ngendikan terkait dengan sugesti gitu. Ketika kita sudah percaya pasti kan digiring oleh alam nanti. Tapi kan nggak boleh males. Percaya tok, kalau males buat apa ya kan? Percuma, nggak imbang antara keinginan dan apa tuh namanya ikhtiar kita ya Bude ya. Tapi lebih bagus lagi itu kalau dicatat. Kalau dulu saya pengen gini, saya catat. Biasanya saya taruh di belakang di belakang pintu, ya di belakang pintu kamar itu ya, kan dibaca-baca itu. Biasanya itu, atau kalau nggak gitu saya tulis di buku harian. Kalau zaman dulu itu kan belum ada itu ya, ditulis di buku harian. Saya pengen ini yang bagus-bagus. Terus saya taruh di itu, saya baca berulang kali. Tiap malam saya baca. Terus kata ibu saya, kamu pengen apa? Pengen ini. Ya diulang-ulang, nanti kan direstui sama ibu nanti biar diproses secara alam, katanya gitu. Kalau sekarang misalnya pengen sesuatu tinggal difoto, dijadikan wallpaper, dilihat terus ya Bu di HP. Ya seperti ini wallpaper saya itu uang. Soalnya yang dibutuhkan itu uang itu. Jadi tiap hari itu lihat. Kalau nggak gitu
gambar mobil atau gambar apa, gambar rumah itu ditaruh di yang sering dilihat ya, itu. Untuk mensugesti. Sugesti. Bener-bener. Saya sering membuktikan hal-hal seperti itu ya. Tapi terkadang gini Budi, ketika kita sudah tentukan sebuah goal ya, aku nanti menikah sama bidan gitu ya. Aku nanti kerja jadi apa tuh namanya, kerja di perusahaan gini gitu ya. Tapi di tengah jalan itu terkadang kita ragu-ragu ya, masa mungkin ya, akhirnya Ya itu. kita ngerubah mimpi. Mental block. Ya. Kita ngerubah mimpi. Gimana dengan orang-orang yang suka ngerubah mimpi itu ketika belum terwujud itu? Iya nggak apa-apa, kayak gini, kami minum air ya, air kopi. Air kopi itu kalau dikasih air terus, itu nanti kan kopinya tuh apa meluap keluar, jadi bening. Jadi kalau mau diganti seandainya merubah mimpi ya nggak apa-apa. Kalau kita sering apa ini tiap hari kopi ini ya, misalnya gini, kamu pengen jadi apa, pengen punya suami, pengen istri bidan. Terus itu di tengah jalan pengen gak berubah lagi, soalnya kayak ada mental block gitu ya. Ya di ini ya nggak apa-apa, kamu tapi kan harusnya nih Bude, harusnya kan ketika itu belum terwujud gitu kan, kalau bisa kan jangan merubah mimpi gitu. Akhirnya ketika merubah mimpi kan, batu bata yang sudah kita susun dari bawah itu kan ambruk lagi karena terbiasa merubah mimpi. Jadi sesuatu belum terwujud, aduh nggak percaya dengan dirinya kan. Oh nggak pede gitu. Iya kan. Ya nggak apa-apa Mas, itu tergantung yang di atas gimana. Paling nggak kita kan udah berusaha. Ini namanya apa itu, mental block itu ya. Ya nggak, tetap di ini aja. Kalau saya ya yang mana yang nyangkut. Saya pengen ini. Orang gratis aja kok ngapain takut toh Mas ya. Itu ya Bude ya. Ditulis, kalau perlu diucapkan itu. Malah ada orang bilang, kamu tuh pengennya kok macem-macem ya, namanya kita kan kayak gambling gitu ya. Makanya kita butuh ya buku impian gitu ya. Dream book ya. Dream book butuh ya, ditulis gitu ya, supaya kita ingat. Ketika tapi kita bener ingat kok gini. Mas. Kenapa? Tapi bener, saya tuh nulis pengen ini ya. Terus saya taruh, nggak saya buka. Saya punya buku lagi, nulisnya yang lain lagi. Suatu hari itu saya buka, yang kesampaian saya ini. Saya saya centang. Terus yang nggak kesampaian saya biarin aja. Ya tapi ya ada yang sampai sekarang belum kesampaian, ya ada ya mungkin karena mental block itu. Iya menarik gitu. Jadi kita tulis, karena dengan ditulis kita teringat terus, oh ini mimpiku yang akan saya raih nanti. Akhirnya kan, ya logikanya kan gini Budi. Ketika kemudian seseorang itu mimpinya jelas ya, seperti John F. Kennedy ya, kemudian gedung putih itu dia foto, dia tempelkan di dinding kamarnya, kemudian dia waktu mau tidur, bangun tidur teringat terus aku nanti bakal duduk di sini. Akhirnya kan dia belajarnya lebih keras, bekerjanya lebih keras, bangun relasinya lebih keras lagi gitu kan, karena dengan mimpi yang besar itu akan melahirkan tindakan yang besar. Logikanya kan begitu, bener nggak sih? Siap, benar ya. Saya juga gitu, kalau ada apa ya, misalnya ada orang kaya dia rumahnya kayak gini, saya lewati dulu waktu saya kecil itu sama teman saya itu naik sepeda ontel zaman dulu itu. Saya pengen rumah itu kan dulu belum ada HP belum. Saya liatin aja, saya lewati depan rumahnya. Rumahnya modelnya kayak gini ya. Memang sekarang belum kesampaian mungkin anak saya. Ya kayak seperti itu buat motivasi lihat gitu. Banyak kasus-kasus kayak itu banyak banget toh. Apa tuh namanya, pengusaha besar dulu awalnya naik sepeda ontel. Wah aku kelak bakal punya ini. Itu banyak kasus-kasus seperti itu gitu ya. Ya paling enggak ini memberikan gambarannya kepada teman-teman supaya percaya terhadap dirinya sendiri ya Bude ya. Tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain gitu ya. Karena lebih bagus diulang-ulang kalau lebih bagus lagi tuh di alam terbuka. Di alam terbuka. Biasanya itu di belakang ya kayak gitu, afirmasi positif ya, bicara sama sendiri itu ya. Tapi ya lebih enak ngajak orang, kalau bicara sendiri itu kan ini ngapain kok teriak-teriak. Itu di belakang rumah saya yang aslinya itu kan di kampung di sana di Kawatan itu, belakangnya kan laut. Itu kadang sama anak-anak itu gini. Ayo ucapkan keinginanmu. Apa keinginanmu kayak gitu. Tapi ada satu poin yang kemudian nggak boleh ditinggalkan juga sebenarnya Bude.
kita ini kan punya teman-teman dekat gitu ya, keluarga-keluarga dekat gitu, yang ketika kita curhat sesuatu itu dia mengamini itu, kamu mesti bisa, itu penting banget loh ternyata. Supporting system dari lingkungan kita itu ya, sehingga penguat cita-cita, bukan malah pencuri cita-cita. Kalau pencuri cita-cita nggak mungkin, kok anak sapa pengen koyo kan begitu ya Budi. Iya. Kadang tanpa diucapkan aja kita lihat respon orang jenengan ngomong itu ya. Saya gini mantap-mantap udah amin gitu ya satu gitu. Ya bukan pencuri impian kalau ngomong itu curhat sama itu ya. Kadang ada yang ngeblok itu. Ngeblok. Ngedon mental itu ya. Kok kamu nggak mungkin ya, biarin aja orang kita mimpi itu gratis kok, ngapain di ini. Siap. Tapi jarang ya orang desa kayak kita ini, orang tinggal di kampung gitu ya, punya mimpi yang besar itu kan jarang, rata-rata kalah gua anaknya sopole. Nah tugas kita sekarang adalah mengkampanyekan itu Budi, mentransfer itu sehingga setiap orang itu benar-benar dia bisa bangkit dari keterpurukan, munculnya tumbuh dari dirinya sendiri gitu Budi. Iya, saya sering mengkampanyekan itu kalau sedang di warung itu ya. Aduh, aku pengen ini, ya nggak apa-apa, ayo ngomong aja, nggak apa-apa, ayo tak dengerin ngomong, monggo ngomong yang saya yang bagus-bagus. Sering ditanggap orang berarti pas di warung dengan Budi. Iya di warung itu suka ditanggap itu. Ayo ya ngomong, kadang kamu pengen ngomong apa ya ngomong bareng-bareng. Mumpung gratis ngomong. Nanti kalau kamu mimpi aja udah ditarik, kamu malah kebingungan. Oke. Selanjutnya gini Budi Rahayu, ada nggak afirmasi khusus gitu, kata-kata yang mungkin bisa Budi sampaikan kepada teman-teman kita yang, bagi teman-teman kita yang belum mendapatkan pasangan hidup ya, belum mendapatkan jodoh gitu, yang kemudian itu bisa dibaca berulang-ulang sebelum tidur gitu ya. Kira-kira kalau menurut Budi nih, bahasanya Budi ngajarin mbak-mbak, mas-mas ya yang belum mendapatkan jodoh itu seperti apa teknisnya, teknik afirmasinya seperti apa, kata-katanya yang harus diulang-ulang diucapkan ya. Kalau kayak saya kan udah dapat jodoh, itu mengucapkan tuh beda, orang tuh beda, kadang orang tuh nggak bisa gitu ya Budi, ngomong, nggak harus sesuai, ini nggak ada pakemnya ya kata-katanya, nggak ada sendiri mas, biasanya dari hati pengennya seperti apa diucapkan, seakan-akan itu udah dapet gitu ya nggak bisa mas, tiap orang kan lain-lain. Kalau saya pengennya ini, kalau saya dari segi fisik minim, maksud saya mintanya yang lebih, tapi ya itu tadi mumpung gratis yang minta aja yang minta yang ganteng, minta yang putih, padahal sayanya apa orangnya kayak gini gitu ya. Mungkin yang paling baik apa ya Allah atau Tuhan, Duh Gusti, berikan aku jodoh yang terbaik. Tapi yang terpenting kan doa itu harus kemudian benar-benar sampai menyentuh di perasaan dan pikiran kita ya Budi ya. Iya tergantung ini tuh mas, apa sendirinya. Kalau saya buatin lah anaknya pengennya yang gini kan nggak bisa. Yang dikata Budi nih. Andai kata Budi nih yang kemudian belum laku nih, belum dapat suami misalnya, gimana afirmasinya sebelum tidur yang harus diulang-ulang? Ya Allah, ya Tuhan, Duh Gusti, paringi kula jodoh ingkang sae, ingkang mendampingi kula ngantos anak putu, mendampingi selamanya. Yang baik. Kalau saya dulu mintanya yang baik. Yang baik ya. Soalnya saya tuh ya minder. Kan dari fisik itu minim, jadi jadi saya tahu diri dulu mas. Monggo sak paringane mawon Gusti inggih. Saestu mas. Kula riyen ngaten. Ya Allah sak paringane jenengan Gusti paringi kula jodoh ingkang sae. Ingkang nrimo kula napa-napa. Apa adanya, tanpa memandang fisik, tanpa memandang background keluarga gitu ya. Pasangan yang baik itu relatif sih setiap orang tergantung. Tapi yang paling baik Budi, pasangan hidup itu dia yang mau menerima, mengerti dan memahami tanpa berharap untuk dimengerti dan dipahami. Bisa ngangel gue ini. Jadi gini, itu tadi teman-teman salah satu sugestinya bebas ya Budi ya, kata-kata afirmasinya bebas ya. Tapi saya dulu itu kalau nggak jodoh yang saya minta itu anak turun saya lebih baik dari saya, dari segi fisik, dari segi
apapun. Iya. Kalau saya jodoh ya sak paringane. Saya nggak terlalu ini, ya soalnya ya itu tadi tahu diri dari. Kadang sudah dapat istri ya atau dapat suami gitu ya, nikah sampai bertahun-tahun belum punya anak gitu. Makanya harusnya doanya jangan minta jodoh, doanya langsung minta anak aja Bude. Kalau dikasih anak kan mesti ada pasangannya. Yang penting ya pasangan dulu. Tapi ya itu Mas, saya dulu juga nggak langsung punya anak. Oh gitu ya. Berapa tahun itu baru punya anak. Gimana tuh, ada kekhawatiran nggak waktu belum punya anak waktu itu? Kalau saya enggak, soalnya dari keturunan itu malah banyak-banyak. Oh gitu ya. Cuma saya gini, kata bapaknya, kok belum itu. Ya sak paringane, ya itu tadi saya lebih sering berserah diri. Yang penting kan udah usaha. Iya. Kalau orang Jawa kan ngasih tahu anak-anaknya ketika menikah belum punya anak, untuk menstimulus jiwa keibuan si istri itu kan kadang disuruh mancing. Mancing. Bener ya Bude ya? Iya, itu benar. Masuk akal. Ya biar ini dulu, biar jiwa keibuannya itu muncul. Iya. Tapi ya ada yang enggak juga sih. Ya tergantung. Kadang itu ada sama hubungan sama manusia kurang baik itu juga bisa. Bukan karena ini, kadang ada yang nggak diminta itu malah dikasih gitu ada ya. Kadang yang nggak sengaja jadi. Iya. Yang sah malah nggak jadi itu ya ada. Oke. Makanya nanti Mas Budi kan tadi udah jelas kalau belum punya anak kan harus punya pasangan dulu. Enggak harus mupu lah mancing. Oh itu. Anaknya wong liya dianggap anaknya dhewe. Bojone wong liya Bojone wong liya jangan dianggap. Menarik itu Mas, penemuan baru itu Mas.